saya Aceh buena tato belum mapakat sambil tahu bimbing alenge mamba. Om Swastiastu, kabeh selamat lingon nalatai, salam sewujud kerenjam lempang. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang materi tentang bimbingan konseling, saya izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdi Senjaya Ciputra, kelas C NIM 210071, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Carya. Baik, pada materi kali ini itu tentang fungsi dan prinsip bimbingan konseling, yaitu dalam mata kuliah BK atau bisa disebut dan singkatan BK, dan kepanjangan dari BK adalah bimbingan konseling, di mana di sini saya mengambil materi tentang fungsi dan prinsip bimbingan konseling. Dalam bimbingan konseling terdapat ada 5 fungsi, yang dimana yang itu saya ambil secara singkat, maka dari kelima tersebut nanti akan dijelaskan pada slide video berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan itu tentang fungsi di bimbingan konseling. Bahwa di sini yang pertama adalah pemahaman, membantu peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungan supaya dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Itu adalah fungsi yang pertama. Untuk fungsi yang kedua yaitu fasilitasi, memberi kemudahan dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri peserta didik. Itu adalah untuk fungsi yang kedua. Lanjut untuk fungsi yang ketiga yaitu penyesuaian. Peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Ini adalah bagian ketiga dari fungsi bimbingan konseling. Lanjut untuk bagian keempat yaitu penyaluran atau membantu peserta didik memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan menetapkan penguasaan karir yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat kepada peserta didik. Ini adalah bagian keempat fungsi dari bimbingan konseling. Nah, kita sudah sampai di bagian akhir dari fungsi bimbingan konseling, yaitu adaptasi, membantu pelaksana pendidikan untuk menyesuaikan program pendidikan dengan latar belakang pendidikan, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik. Ya, ini sudah bagian akhir atau bagian kelima yang saya ambil secara singkat dari fungsi bimbingan konseling. Untuk materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip pada bimbingan konseling, di mana di sini prinsip-prinsip ini saya ambil secara singkat, yaitu ada 5 bagian dan akan saya jelaskan sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu prinsip kerahasiaan, adalah prinsip yang menekankan bahwa segala informasi berupa data klien atau siswa tidak boleh diketahui oleh orang lain, dan ini adalah sifatnya privasi bagi siswa yang terdapat pada prinsip bimbingan konseling pada prinsip yang pertama ini. Nah, untuk yang kedua yaitu prinsip kesukarelaan, adalah prinsip yang menolak adanya unsur paksaan terhadap siswa atau klien dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Ini adalah untuk penjelasan untuk prinsip yang kedua. Untuk yang ketiga dalam penjelasan prinsip pada bimbingan konseling yaitu prinsip keterbukaan, adalah prinsip yang menginginkan adanya sifat keterbukaan dari siswa atau klien dalam memberikan keterangan dirinya maupun menerima informasi dari luar yang bermanfaat bagi perkembangan dirinya.
Wah, di sini sudah dijelaskan itu tentang prinsip keterbukaan. Nah, untuk yang keempat yaitu 4. Prinsip kegiatan adalah prinsip yang menginginkan siswa atau klien untuk aktif berpartisipasi dalam semua kegiatan bimbingan dan konseling. Ini adalah penjelasan dari 4, yaitu tentang prinsip kegiatan. Maka kita lanjutkan ke prinsip yang kelima atau yang terakhir, yaitu yang kelima. Prinsip kemandirian adalah prinsip yang menginginkan agar dengan adanya layanan bimbingan dan konseling dapat membuat siswa atau klien menjadi individu yang mandiri. Dan di mana di prinsip kelima ini adalah menjelaskan bahwa supaya siswa itu untuk mandiri, untuk mengerjakan sesuatu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada prinsip dan fungsi dari bimbingan konseling. Nah, kawan-kawan, itu tadi adalah pemaparan dari materi dari saya, yaitu tentang fungsi dan prinsip bimbingan konseling. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tutur kata dari saya. Maklum, saya juga masih belajar, dan saya akan akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om Sahe.